Haleluya, Tuhan Yesus telah bangkit. Kebangkitannya memberikan satu kepastian dan pengharapan yang luar biasa bagi orang-orang percaya. Karena itu, keluargaku yang kekasih di dalam Tuhan, Jemaat GSJA, ketika kita melihat kebenaran kebangkitan Yesus, maka ingatlah satu hal yang sangat-sangat penting. Kemenangan telah disediakan bagi orang-orang yang percaya kepada Kristus Yesus. Ya, hari ini adalah hari Paskah. Hari kebangkitan Yesus atas kematian. Hari kemenangan. Hari sukacita. Sorak-sorai yang tanpa batas. Karena kita bersama-sama dengan Kristus Yesus Tuhan kita. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita menyiapkan hati kita, menyiapkan jiwa kita, menyiapkan seluruh totalitas hidup kita. Kita memuji, menyembah, mengagungkan Dia yang telah berkarya secara ajaib luar biasa. Pujilah Dia dengan hatimu, pujilah Dia dengan pikiranmu, dengan jiwamu, dengan rohmu, dengan hikmat, hormat akan kemuliaan, kekudusan, keagungan Allah Tuhan Yesus Kristus yang besar. Mari pujilah Dia. Kita akan bersama-sama dengan seluruh jemaat, baik itu di rumah masing-masing, memuji, memuliakan nama Tuhan Allah kita. Haleluya. Persiapkan hatimu. Mari kita memuji Dia. Name above all names, King of kings and Lord of lords. Satu nama yang menyelamatkan, satu nama yang menyucikan, satu nama yang membangkitkan hidup kami. Nama Yesus Kristus Tuhan, Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan. Kau layak disembah. Kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana. Dipuji, disembah, Kaulah yang bertata, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar, termulia. Alam semesta tunduk pada nama-Mu Tuhan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga, Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan maka Hosana, Hosana, Hosana. Hosana. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar, termulia. Sebab tidak ada nama lain selain nama Yesus, yang kepadanya setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku bahwa Engkau adalah Raja, Engkau adalah Tuhan segala Tuhan. Amin.
Sekali lagi saudara berikan tepuk tangan yang terdahsyat bagi Tuhan. Tak terbayang kebesaran
hidupku. Ya, sekarang saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita menyiapkan hati kita, menyiapkan roh dan jiwa kita untuk diisi oleh firman Tuhan, dikerjakan menjadi baru seperti yang Tuhan inginkan. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih, kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan hari ini kami siap mendengarkan firman-Mu, kami menyiapkan hati, pikiran, dan jiwa kami untuk menjadi siap, diisi, dipenuhkan lagi oleh firman Tuhan. Firman yang memberikan kepada kami kekuatan untuk kami sanggup melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kami. Firman Tuhan yang menuntun hidup kami supaya kami tidak tersesat. Firman Tuhan yang membawa kami untuk kami berada dalam trek jalan-jalan Tuhan yang luar biasa. Terima kasih ya Bapa, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Kita tidak akan beranjak di dalam tema besar kita, Be Strong in the Lord. Tapi hari ini secara khusus kita memperingati hari Paskah, hari kebangkitan Kristus Yesus. Kita akan berbicara tentang kebangkitan Kristus Yesus yang berdaya manfaat luar biasa. Mari kita akan membuka di dalam Injil Markus pasal yang ke-16, mulai ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salomo membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah sangat terguling. Amin. Berbahagialah kita yang membaca kebenaran firman Tuhan, menyimpan, melakukannya, karena firman Tuhan itu akan menjadi berkat bagi kita semuanya. Masih membekas dan menjadi pembicaraan yang sangat viral beberapa hari-hari ini berkaitan tentang kematian yang sangat mengenaskan. Ya, kematian tentang dua teroris, satu di Makassar dan satu di Mabes Polri. Nah, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, kematian mereka menjadi sangat trending, topik luar biasa, dan menjadi bahan diskusi. Ada begitu banyak orang-orang yang mendadak mereka menjadi narasumber dan menjadi debator. Masing-masing berusaha berargumentasi. Mereka menyatakan bahwa kematian mereka masing-masing mengungkapkan satu berfaedah, satu unfaedah. Nah, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, orang yang sangat normal dan masih waras, mereka lebih banyak mengatakan bahwa apa yang telah dialami oleh dua teroris itu, yang di dua tempat itu, menunjukkan bahwa kematian mereka sangat unfaedah, tidak memberikan dukungan-dukungan. Jikalau untuk masuk surga, orang harus bisa membunuh lebih dulu. Jikalau untuk masuk surga, orang harus lebih membenci, maka tidak ada satupun orang yang mau untuk masuk surga yang mereka impikan. Nah, keluargaku yang kekasih di dalam Tuhan, dari kebanyakan kita semuanya, kita juga tidak menginginkan bahwa kita menjadi orang yang unfaedah, tidak berfaedah di dalam kehidupan kita semuanya. Tapi ada satu hal yang luar biasa, yaitu kematian dan kebangkitan Yesus. Itu menjadi satu kematian yang sangat berfaedah, dan kebangkitannya juga sangat luar biasa berfaedah bagi manusia secara universal. Tidak peduli mereka dari golongan agama manapun juga, kepercayaan manapun juga, strata sosial manapun juga. Orang itu bisa menikmati faedah dan manfaat yang sangat luar biasa dari kebangkitan Yesus Kristus. Nah, hari ini Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, saya tidak berbicara tentang dogmatika yang betul-betul menjadi dasar dari kredo tentang kebangkitan iman Kristen, kebangkitan Kristus Yesus yang menjadi dasar dari kredo iman Kristen. Tapi saya ingin berbicara dari studi kasus tentang Maria dan bersama-sama temannya ketika mereka mau pergi ke kubur. Nah, ini akan menjadi satu kajian bagi kita semuanya. Bagaimana kuasa kebangkitan Kristus Yesus itu memberi dampak dan daya manfaat luar biasa. Mari kita belajar bersama-sama dari kasus yang sedang terjadi dari Maria dan teman-temannya. Yang pertama, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, kuasa kebangkitan Kristus memberikan satu dampak manfaat yang luar biasa. Karena di sana kebangkitan Yesus menghentikan persembahan yang berbau kematian.
Para perempuan ini, Bapak Ibu yang kekasihi di dalam Tuhan, dia secara sengaja mempersiapkan untuk membeli rempah-rempah untuk mayat, untuk sesuatu yang berhubungan dengan kematian, untuk sesuatu yang berhubungan dengan mayat, untuk sesuatu yang berhubungan dengan kuburan, sesuatu yang berhubungan dengan kematian atau maut. Dalam perjanjian lama, semua proses penebusan, semua proses persembahan yang berhubungan dengan penebusan dosa, pengampunan dosa, itu selalu berhubungan dengan kematian. Memang mempersembahkan binatang yang hidup, tetapi pada akhirnya binatang itu harus disembelih lebih dulu, binatang itu harus dimatikan lebih dulu, dan baru kemudian dibakar menjadi korban persembahan, korban dupa, atau korban lemak yang harum bagi Tuhan. Nah, itu semua berhubungan dengan sesuatu yang berhubungan dengan kematian, berhubungan dengan daya maut luar biasa. Tapi Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, Alkitab berbicara dalam kasus ini, mengingatkan kepada kita semuanya, kebangkitan Kristus Yesus telah mengubah satu konsep kebenaran, bahwa ketika kita mengalami kebangkitan di dalam Yesus Kristus, kita tidak lagi mempersembahkan satu persembahan yang berbau kematian, satu persembahan yang berbau maut, satu persembahan yang berbau mayat, satu persembahan yang berbau kuburan. Semua itu sudah tidak ada lagi. Tuhan menginginkan satu persembahan yang berbau kehidupan. Tuhan mau persembahan kita adalah satu persembahan yang sesuai dengan kodrat Allah yang hidup. Yesus itu bangkit. Dia adalah Allah yang hidup, bukan Allahnya orang mati. Maka persembahan yang harus kita berikan kepada Kristus adalah satu persembahan yang berbau kehidupan, bukan berbau kematian. Semua yang berbau kematian, di sana tersedia kesombongan, kebencian, amarah, benci, fitnah, segala sesuatu yang buruk itu adalah berbau kematian. Dosa telah memberikan kepada kita semuanya kemampuan persembahan yang berbau kematian. Tapi Yesus yang bangkit, Yesus yang hidup, memberikan kepada kita semuanya kemampuan, DNA untuk kita bisa mempersembahkan kehidupan bagi Bapak kita semuanya. Kita terhenti untuk memberi persembahan yang berbau kematian. Ada begitu banyak orang bangga dan bersaksi tentang dosa-dosa mereka semuanya. Itu adalah satu kesesatan. Itu adalah penipuan besar-besaran yang diberikan iblis. Sekalipun konteksnya mungkin bersaksi di dalam gereja, kelihatannya rohani. Tapi ada orang bangga dengan dosa. Mereka bersaksi tentang kejahatan. Mereka bersaksi tentang hal-hal yang mereka lakukan di masa lampau yang berupa kekejian sama Tuhan. Seharusnya kita harus bersaksi bukan tentang dosa kita. Kita bersaksi tentang bagaimana anugerah penebusan kehidupan Kristus mengerjakan pembaharuan kehidupan yang dahsyat luar biasa. Itu yang harus kita pikirkan bersama-sama, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Paulus dia menceritakan masa lalu dia, tetapi prosentase kesaksian Paulus itu lebih banyak berbicara tentang bagaimana kebangkitan Yesus, bagaimana Roh Kudus mengerjakan kehidupan yang baru, bagaimana kehidupan Paulus menjadi satu kehidupan yang sangat hidup dipersembahkan kepada Tuhan. Paulus tidak lagi memberikan persembahan yang berbau kematian untuk Tuhan dia. Bapak Ibu lihat para rasul-rasul yang lain, ketika mereka menyangkali Kristus, mereka lebih dominan memberikan sesuatu persembahan yang berbau kematian. Tapi pada waktu mereka mengalami lawatan dari penebusan kebangkitan Kristus, mereka mempersembahkan kehidupan. Sepanjang sejarah perjalanan mereka, maka persembahan pelayanan mereka adalah persembahan yang berbau kehidupan. Pantas kalau pada akhirnya mereka menjadi suratan Kristus yang terbaca. Karena kehidupan mereka adalah satu kehidupan dari Kristus. Mereka mempersembahkan kehidupan mereka. Kebenaran, kesucian, kebaikan, kemurahan, kemudian penguasaan diri. Buah-buah roh baik berkaitan dengan kehidupan itu ditampilkan luar biasa. Orang-orang Kristen awal-awal juga menunjukkan kelas mereka sebagai orang yang mempersembahkan kehidupan mereka. Mereka benar-benar memberikan persembahan kepada Tuhan, satu persembahan yang hidup. Jangan heran kemudian mereka dilihat sebagai orang Kristen, sebagai orang yang hidupnya sangat berbeda, memberikan jejak teladan yang bagus luar biasa, dan banyak orang mengikut mereka. Kenapa? Sebab persembahan hidup mereka bukan persembahan kematian, tapi persembahan kehidupan dan hidup yang sejati seperti yang Kristus Yesus berikan.
Ada sesuatu yang ironis kalau hari-hari ini ada begitu banyak orang-orang Kristen yang tidak berdampak. Karena setiap hari mereka memberikan persembahan bau kematian. Jangan heran orang menjadi batu sandungan. Ada yang suka gosip, ada yang suka fitnah, ada yang suka nyinyir, ada yang suka dendam, ada yang suka selingkuh. Ada orang-orang Kristen yang suka sekali menyinyir, melakukan sesuatu yang buruk, menipu. Mereka berhutang tidak bayar. Mereka mempersembahkan sesuatu yang berbau kematian. Berhenti kita untuk mempersembahkan sesuatu yang berbau kematian. Karena pada waktu Yesus sudah bangkit, Dia ingin kita semuanya memberikan persembahan yang hidup. Karena Dia bukan Allah yang mati, Dia adalah Allah yang hidup. Perempuan ini mereka menganggap bahwa Yesus mati. Itu sebabnya mereka hanya memberikan persembahan yang berbau kematian. Gereja akan menjadi mati ketika semua jemaat, ketika semua orang percaya hanya bisa memberikan persembahan yang berbau kematian dalam hidupnya, dalam pikirannya, dalam karyanya, dalam perkataannya, dalam pelayanan-pelayanan yang berbau kematian. Itu akan menghasilkan kematian. Jangan heran kemudian ketika kita lihat gereja tidak memiliki daya pesona, tidak memiliki roh yang menyala-nyala, tidak memiliki spirit excellent, tidak memiliki karakter bolding seperti Kristus. Kenapa? Karena yang ada di dalam gereja, semua orang yang di dalam gereja, pelayan-pelayan, pemimpin-pemimpin rohani mempersembahkan persembahan yang berbau maut, kematian, kuburan, dan mayat. Itu sebabnya maka gereja tidak mengalami pergerakan sangat signifikan di bidang iman, di bidang rohani. Gaya hidupnya seperti Kristus tidak bergerak luar biasa. Cinta kasih yang sangat dalam, keberanian untuk menjadi militan mengasihi Yesus, keberanian kemudian untuk berani berkorban, tidak ada. Karena semua yang ada di dalam pelayanan, di dalam pergerakan kehidupan orang-orang Kristen dan gereja lebih banyak berbau kematian. Berhenti untuk memberikan kepada Allah kita yang hidup persembahan yang berbau mayat, kematian, kuburan, dan maut. Berhenti. Karena Yesus dalam kuasa kebangkitannya telah memberikan manfaat yang luar biasa, menghentikan persembahan yang berbau kematian dan membawa sebuah kehidupan sebagai persembahan yang hidup bagi Tuhan. Makanya Rasul Paulus di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama dikatakan, karena itu saudara-saudaraku, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, berkenan kepada Allah. Karena itu adalah ibadahmu sejati. Jadi kalau melayani, engkau mungkin memberi sesuatu kepada Tuhan, tapi sifat kematianmu, sifat dasar dosa yang mati, yaitu hawa nafsu, gila hormat, keinginan untuk selalu dipuji, gampang marah, gampang emosi, kemudian suka menggosip, suka fitnah, tidak mau tunduk pada otoritas rohani, itu adalah persembahan yang berbau kematian. Tidak akan Tuhan berkenan. Pelayanmu menjadi satu pelayanan tidak hidup, tidak kudus di hadapan Tuhan. Dan saya katakan itu bukan pelayanan yang sejati. Itu bukan ibadah yang sejati. Mari hari ini di kebangkitan Kristus Yesus kita menjadi orang Kristen yang benar-benar menikmati daya manfaat kebangkitan Kristus untuk kita memberikan persembahan yang hidup kepada Allah kita yang kudus, yang berkenan, dan itu menjadi satu ibadah yang sejati. Dan Tuhan berkata, ya, aku senang, aku cocok, karena aku adalah Allah yang hidup, bukan Allahnya orang mati. Dan baru disitulah maka kekristenan juga akan memiliki dampak yang luar biasa, daya manfaat luar biasa, bukan hanya bagi gereja, tapi bagi lingkungan, bagi orang-orang di sekitarnya. Dan saya yakin maka gereja akan menjadi daya pesona, daya pikat, menggerakkan orang-orang untuk hidup seperti kita, mempersembahkan kehidupan, kesucian, kebenaran, kemurahan, belas kasihan, dan sesuatu yang berhubungan dengan buah-buah rohani yang kehidupan itu yang akan memandu orang menikmati kasih karunia Kristus Yesus di dalam hidup kita semuanya. Yang kedua, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, daya manfaat kebangkitan Kristus yang kedua adalah kebangkitan Yesus itu akan memberikan sebuah kemampuan untuk mengurai masalah kehidupan kita. Bapak Ibu, ketika manusia hadir di dalam dunia ini, semua manusia sebenarnya masuk di dalam masalah. Kelahiran manusia di dalam muka bumi ini, sebenarnya dunia ini hanya menyajikan begitu banyak pergumulan-pergumulan dan menu-menu masalah yang tingkatannya bisa mungkin berbeda-beda, dan banyak lagi menu-menu masalah di hidup kita. Kalau orang lahir sebagai seorang bayi, dia melahir sebagai seorang bayi saja sudah penuh masalah. Menjadi anak-anak juga penuh masalah, remaja, pemuda, dan kemudian orang-orang dewasa, bapak, ibu, kakek,
kakek, nenek, semua orang dipenuhi dengan masalah. Semua orang dari mulai bayi prosentasinya sesuai dengan masalahnya. Anak-anak, kemudian kanak-kanak, anak-anak, remaja, pemuda, semua intensitas semua berhubungan dengan perubahan dari umur manusia. Itu masalahnya makin hari makin meningkat tajam, makin besar, makin banyak. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, itulah realitas kehidupan. Jadi realitas kehidupan manusia itu berhubungan dengan masalah. Bapak Ibu ingin tidak punya masalah? Maka saya akan doakan supaya Bapak Ibu tidak punya masalah. Yaitu Bapak Ibu siap masuk di satu tempat yang sangat kecil, yaitu kuburan. Baru di situ pun Bapak Ibu tidak akan punya masalah di dalam dunia ini, tapi masih punya masalah. Apa itu? Bapak Ibu harus berhadapan dengan Tuhan itu sendiri. Dia yang akan menghakimi kita semuanya. Jadi kalau kita ada di dalam dunia penuh masalah, mau mati pun masih penuh masalah. Karena kita harus mempertanggungjawabkan apa yang telah kita perbuat di dalam dunia ini. Nah, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, kembali lagi kepada para wanita ini. Ketika dia mau pergi ke kubur, mereka mulai bertanya-tanya masing-masing. Dia katakan, loh, kalau kita pergi ke kubur, di sana pasti akan ada begitu banyak masalah-masalah. Siapa yang akan menggulingkan batu itu? Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, itu adalah salah satu beberapa bagian dari masalah yang sedang dihadapi oleh para wanita ini. Jadi kalau kita melihat banyak masalah, Bapak Ibu, kalau kita kemudian mendeskripsikan, kemudian mengkategorikan atau menginventarisir masalah-masalah yang sedang terjadi kepada para wanita ini, ada beberapa masalah. Yang pertama adalah masalah kubur yang ditutup oleh batu, Bapak Ibu. Itu menjadi masalah. Kenapa? Karena batu itu sangat berat sekali. Dari beberapa pencarian saya, minimal berat dari batu itu adalah 1,5 sampai 2 ton. Jadi kekuatan perempuan itu tidak cukup kuat untuk mendorong batu itu bisa bergeser. Dibutuhkan beberapa laki-laki yang sangat kuat untuk bisa memindahkan atau menggeser batu itu, bisa membuka lubang kubur itu sendiri. Bapak Ibu, itu yang terjadi. Bagian yang kedua adalah, masalahnya adalah ketika mereka mungkin ada di situ, pasukan atau tentara Romawi menjaga ketat di sana. Dan masalah yang ketiga adalah, batu itu dimeteraikan oleh kaisar. Jadi kalau orang kemudian merusak meterai itu, maka orang itu akan dihukum mati. Itulah hukuman yang akan diterima ketika mereka merusak atau membuat cacat meterai dari sang kaisar itu sendiri, Bapak Ibu yang kekasih. Karena segel itu kalau dirusak akan membuat orang itu terhukum secara kematian. Nah, kemudian mereka adalah wanita yang lemah, tidak memiliki kekuatan dan kapasitas kemampuan untuk bisa menggeser. Itulah masalah. Nah, Bapak Ibu, tapi lihat, ketika Yesus bangkit, maka ada sesuatu hal yang luar biasa. Perempuan itu memang memiliki keterbatasan, kelemahan, dan beberapa masalah-masalah itu kita. Bapak Ibu, berapa banyak dari kita semuanya itu seperti perempuan, berorientasi kepada masalah, memperbesar masalah, dan membuat kita menjadi takut, berfokus kepada kendala, berfokus kepada masalah-masalah itu yang tidak bisa terurai. Semakin kita memperbesar masalah, semakin besar masalah itu sendiri. Dan makin memperkecil iman kita, makin memperkecil kuasa, kedahsyatan, keajaiban, mujizat Allah di dalam diri kita. Maka jangan heran, pada akhirnya kita tidak bisa menikmati sesuatu terobosan, kemajuan demi kemajuan, karena fokus kita dibawa kepada fokus kepada masalah itu sendiri. Tapi lihat baik-baik Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, kuasa kebangkitan Kristus Yesus itu yang kemudian mengurai masalah itu. Semua hal yang berkaitan 4 masalah itu langsung dijawab, dituntaskan, diurai oleh kebangkitan Kristus Yesus. Butuh kekuatan besar untuk menggeser batu. Butuh kekuatan besar, butuh otoritas, butuh keterkenalan, ketopan, atau posisi yang sangat tinggi untuk bisa kemudian kita merusak segel dari sang kaisar. Butuh kekuatan besar juga kita untuk mengunjungi, karena ada surat izin mungkin supaya kita bisa bernegosiasi dengan tentara. Tetapi Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, di saat semua jalan itu buntu menurut perempuan ini, Bapak Ibu, Allah telah melakukan sebelum masalah itu tak pikirkan, sebelum masalah itu menjadi sesuatu yang ketakutan, Allah telah menggoncangkan dengan gempa bumi. Dan perempuan itu belum tahu bahwa masalah yang akan dihadapi itu sudah diurai, sudah dijawab, sudah diselesaikan oleh Tuhan. Dan ingat baik-baik satu kebenaran, sebelum kita punya masalah,
Allah sudah bekerja menuntaskan dan mengurai dan memberikan solusi jalan keluar terhadap pergumulan-pergumulan berat kita. Perhatikan baik-baik, ingat kebenaran ini. Sebelum kita punya masalah, Allah sudah memiliki cara, Allah sudah memiliki jalan untuk mengurai solusi, untuk mengurai masalah-masalah kita. Jadi, jangan fokus kepada masalah. Kenapa? Kebangkitan dari Kristus memberikan kemampuan bagi kita semuanya mengurai masalah kehidupan kita. Masalah-masalahmu itu dalam kebangkitan Kristus diurai, diberikan solusi, jalan keluar, dan engkau diberi hikmat, kemampuan, sehingga engkau cakap dan mampu mengatasi masalah itu. Engkau tidak akan tergeletak oleh masalah. Engkau akan bangkit, engkau akan bangun, engkau akan berdiri sebagai pemenang. Ini luar biasa. Maka berita kebangkitan Kristus Yesus yang memiliki daya manfaat itu memampikan kita semuanya menjadi orang Kristen yang sanggup mengurai masalah, berdiri atas masalah, punya kemampuan hebat luar biasa, berkata kepada masalah, engkau tidak boleh tinggal di dalam kepalaku, engkau tidak boleh tinggal di dalam hidupku, engkau tidak boleh bangun hotel, bangun rumah pribadi, engkau tidak boleh menjadi menginap di tempatku, engkau harus ada di bawahku. Itulah kebenaran dari kuasa kebangkitan daya manfaat Kristus Yesus yang memberikan kemampuan kepada kita semuanya untuk mengurai masalah, untuk memberikan kepada kita semuanya solusi-solusi yang dahsyat luar biasa. Bapak Ibu, ingat baik-baik kebenaran ini. 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang 13 berkata demikian. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatanmu, yang melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah itu setia, karena itu Dia akan membiarkan kamu dicobai, tidak membiarkan kamu dicobai melampaui batas kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu sanggup. Sekali lagi, sehingga kamu sanggup untuk menanggungnya. Oh, ini luar biasa. Jadi kuasa kebangkitan Kristus Yesus memberikan kepada kita semuanya daya manfaat yang besar, yaitu memberikan penguraian terhadap masalah-masalah itu. Sehingga kalau itu diurai, masalah tidak ada lagi. Amin. Puji Tuhan. Inilah karya Tuhan Yesus yang luar biasa. Dan yang ketiga, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, kebangkitan Kristus Yesus memberikan daya manfaat yang luar biasa. Yang ketiga, kebangkitan Kristus itu memperbaharui konsep hidup kita semuanya. Mari saya ingin mengajak Bapak Ibu semuanya supaya kita paham di bagian yang ketiga ini. Bapak Ibu, Alkitab berkata dengan jelas di dalam Markus pasal 16 ayat 1 itu. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Bapak Ibu, apa yang dilakukan oleh ketiga perempuan ini, itu bagian yang telah direncanakan. Apa yang mereka lakukan, itu merupakan satu bagian dari stimulus dari alam sadar mereka. Ya, alam sadar mereka. Kenapa? Sebab mereka hidup dalam sebuah tradisi, sebuah kebiasaan. Kalau orang itu mati, maka mereka harus pergi membeli rempah-rempah dan meminyaki. Jadi apa yang menggerakkan mereka untuk mereka membeli rempah-rempah secara spontanitas dan alam sadar menggerakkan mereka karena konsep yang telah mereka miliki yang terbangun puluhan tahun. Jadi kalau mereka ingin pergi ke kubur, mereka harus memberikan rempah-rempah. Konsepnya adalah begini. Jadi Yesus Kristus itu adalah Allah yang mati. Jadi Yesus itu adalah Allah yang telah kena maut, ada di kuburan. Jadi mayat. Nah, konsep ini kebangun. Jadi kalau konsep ini kebangun, pikirannya kemudian itu berbahaya dalam hidup kita semuanya. Maka hati-hati dengan konsep yang kamu bangun. Karena konsep yang kamu bangun itu akan membangun pikiran. Dan pikiran memberikan ide memberikan kemudian tindakan-tindakan. Dan itu akan kamu lakukan terus-menerus. Dan menjadi satu kebiasaan, menjadi peradaban, menjadi transisi, menjadi kebudayaan. Dan itu yang sangat berbahaya. Konsep itu mempengaruhi, Bapak Ibu, mempengaruhi seluruh jaringan kehidupan kita. Ini merupakan kebiasaan orang Yahudi. Pak Bu, ingat baik-baik. Kebiasaan itu dibangun dari sebuah konsep. Konsep membangun sebuah pemikiran. Pemikiran melahirkan ide. Dan ide itu menjadi sebuah tindakan bagi kita semuanya. Maka, Bapak Ibu camkan baik-baik. Konsep yang dibangun oleh wanita-wanita ini adalah Mesiasnya atau Yesusnya itu mati. Alam bawah sadarnya itu langsung bertindak. Dia beli rempah-rempah. Karena konsepnya dia punya Allah yang mati, Mesias yang mati, Yesus yang mati. Mari ingat baik-baik, konsepmu itu penting.
Konsep itu akan membentukkan karaktermu, akan menentukan daya tindakan-tindakanmu. Itu yang akan berbahaya di dalam hidup kita semuanya. Nah, bagaimana dengan kita semuanya? Ada orang Kristen, mereka memiliki konsep begini. Yang penting saya baik-baik saja. Yang penting saya tidak nyusahin orang lain. Ya sudah cukup bagi saya. Saya hanya jadi orang Kristen seperti itu. Saya mengatakan itu adalah konsep yang kelihatannya baik, kelihatannya seperti normal-normal atau mungkin disetujui oleh orang lain. Tapi konsep itu menjadi konsep yang sangat salah. Kenapa? Karena kita kemudian menjadi orang Kristen yang egois. Karena ketika kita dipanggil, kita harus menjadi berkat. Kita harus memulitkan, kita harus menginjili, membagikan berita. Itu yang sangat penting. Dan konsep ini sangat berbahaya. Ada berapa banyak orang-orang Kristen yang hidup dikuasai oleh konsep seperti ini. Yang penting saya baik-baik, yang tidak mengganggu orang lain. Tapi kita tidak pernah menjadi pelaku firman Tuhan, memberitakan Injil, menjangkau jiwa-jiwa. Maka itu akan ada hakim, ada penghakiman untuk sebuah konsep yang salah. Ingat, konsep yang salah itu yang akan membawa kita semuanya memandu. Bukan hanya di alam pikiran kita, tetapi di alam realitas kehidupan. Itu yang akan membentuk kita semuanya. Siapa diri kita ditentukan oleh konsep kita. Siapa diri kita ditentukan juga alam pikiran kita. Siapa diri kita juga ditentukan oleh ide-ide kita semuanya. Siapa diri kita ditentukan oleh kebiasaan yang kita bangun. Maka ingat baik-baik, konsepmu itu yang akan terus-menerus membawa engkau menuju kepada Tuhan, menuju kepada militans kepada Tuhan, menuju untuk mengabdi kepada Tuhan, menuju untuk mengasihi Tuhan, menuju untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain, menuju untuk membangun kerajaan Allah, membangun gerejanya atau tidak. Semua ditentukan dari konsep ini, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Mengapa ada begitu banyak orang-orang tidak peduli dengan pekerjaan Tuhan, proyek Tuhan, dan gereja Tuhan? Sebab konsepnya salah. Saya cukup jadi orang Kristen saja, jadi penonton. Saya cukup jadi jemaat. Saya katakan satu kebenaran. Engkau akan dihakimi oleh apa yang kau bangun dalam konsepmu itu semuanya. Camkan itu baik-baik. Saya ingin kita semuanya bergerak dalam satu konsep yang benar. Dalam satu konsep yang injili, yang alkitabiah. Konsep kita adalah ketika kita melihat terobosan dari kebangkitan Yesus, hidup kita harus berfaedah. Konsep kita harus diperbaharui. Konsep itu yang akan membawa kita semuanya menjadi orang-orang Kristen. Waktu orang-orang Kristen, waktu para rasul kemudian dibangkitkan dan melihat kebangkitan Kristus, Roh Kudus mulai mengurapi mereka semuanya. Apa yang mereka lakukan? Mereka tidak hidup untuk dirinya sendiri. Mereka mulai hidup untuk Tuhan. Mereka mulai hidup untuk menginjili. Mereka mulai hidup untuk orang lain. Mereka menjadi berkat. Mereka menjadi berkat. Mereka menjadi berkat. Mereka ingin orang lain itu makin percaya, makin diselamatkan, makin banyak. Mereka ingin banyak orang kemudian menutup kerajaan neraka dan memperbesar kerajaan surga. Wah, ini luar biasa. Ini harus kita pikirkan. Karena konsep itu menentukan bagi kita semuanya. Ada seorang kaya yang luar biasa, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, namanya Fransiskus. Satu saat ketika dia tidak pernah keluar karena dia dilayani sedemikian rupa, punya pelayan yang begitu banyak. Satu saat ketika dia keluar dari rumahnya, dia kaget. Di sekitar dia ternyata ada begitu banyak orang-orang miskin, orang-orang papa, orang-orang kelaparan, anak-anak yang sangat kotor, yang ada di jalanan. Mereka mengais makanan di tong-tong sampah tuh. Dari mulai situ itu tiba-tiba kemudian dia dijamah oleh Roh Kudus dan mulai dibangun konsepnya. Tadinya dia berpikir bahwa hidup untuk dinikmati sendiri, bahwa dia tidak peduli dengan orang lain. Tapi pada waktu dia menikmati Roh Kudus yang hadir dan mengurapi dia mengalami kebangkitan dari kuasa Kristus Yesus. Dan akhirnya apa yang dilakukan oleh Fransiskus dari Asisi ini, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, maka Fransisi itu yang akhirnya mengalami perubahan yang luar biasa di hidupnya. Apa yang terjadi? Dia mengalami perubahan konsep di pikirannya. Dia mulai mengalami pembaharuan di pikiran dia. Dan dalam pemikiran dia kemudian dia mengambil ide, hidupku harus menjadi berkat. Maka tindakannya apa yang dilakukan? Fransiskus dari Farisi itu, dari Asisi itu kemudian menjual harta benda kekayaan warisannya, dijual. Dan kemudian dia mulai mendirikan satu ordo yang namanya Ordo Yesuit. Di Ordo Yesuit ini, dia mengabdikan dirinya untuk melayani orang-orang papa. Semua orang yang masuk dalam Ordo Yesuit, mereka harus memiliki sebuah komitmen bahwa hidup mereka diwakafkan untuk mengabdi dan melayani orang-orang yang papa, orang-orang yang miskin. Mereka tidak mengambil keuntungan sama sekali. Nah, ini luar biasa. Konsep itu yang dibangun, diperbarui oleh kebangkitan Kristus, membuat orang tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tapi membuat orang hidup untuk kerajaan Allah. Membuat orang hidup untuk jiwa-jiwa. Membuat orang hidup supaya proyek pekerjaan dan kerajaan Allah menjadi besar di dalam kehidupan dunia ini.
Selama konsep kita masih berorientasi pada diri sendiri, maka pikiran kita akan kebangun dan terbangun pada satu pemikiran yang egois. Idenya pasti akan berpusat kepada aku, dan tindakannya akan tertampilkan secara nyata dengan apa? Dengan pelit, kikir, susah untuk berbagi, susah untuk melihat orang lain, untuk bisa senang. Kemudian dia akan menjadi orang Kristen yang sangat tidak peduli, dan dia menjadi orang-orang yang tidak memiliki belas kasihan. Itu yang akan terjadi. Bapak Ibu, saya pernah bertemu dengan seorang teman Muslim yang memulai sebuah usaha. Dan ketika dia memulai sebuah usaha, dia telepon saya, dia undang saya. Dia bilang begini, "Bro, datang dong ke rumahku." Saya datang ke tempat dia. Dan dia datang dan dia berbicara tentang dia memulai sebuah bisnis. Dia memulai sebuah bisnis yang cukup luar biasa. Setelah saya mendoakan dia, saya bertanya kepada dia, "Jikalau Allahmu memberkati usahamu dan bisnismu itu menjadi besar, kira-kira apa yang engkau akan lakukan pertama kali dengan berkat yang Tuhan berikan?" Pernyataan dia dan jawaban dia itu cukup menggentarkan saya. Jawabannya apa? "Saya akan membangun masjid, saya akan membangun musola, saya akan membangun tempat-tempat ibadah di beberapa tempat." Wah, saya kaget sekali Bapak Ibu. Saya bertanya, "Mengapa kamu pengen membangun masjid, membangun musola, membangun surau atau tempat-tempat ibadah itu?" Dia berkata demikian, "Kalau aku membangun masjid, musola, maka aku membawa rumah Tuhan. Dan Tuhan itu dekat dengan saya, Tuhan dekat dengan rumah. Kalau Tuhan itu dekat dan rumahnya itu ada di dekat saya bangun masjid di dekat rumah saya, maka Tuhan itu dekat dengan saya. Maka semua kebaikannya Tuhan itu akan tinggal dan dekat saya akan nikmati kebaikannya Tuhan." Keren, luar biasa. Bagaimana laki-laki teman saya ini memberikan jawab, padahal dia bukan orang Kristen, saudara Muslim, tapi itu luar biasa. Terus dia berkata demikian, ingat baik-baik, kalau saya membangunkan sebuah masjid, akan ada banyak orang-orang itu beribadah. Jadi apa yang saya lakukan itu bermanfaat, berguna bagi banyak orang, bukan untuk saya saja. Waduh, keren jawabannya. Dan yang ketiga dia berkata demikian. Lihat, yang ketiga, kalau saya membangun masjid, ada banyak orang kan datang sama Tuhan. Hidupnya dibawi, diubah, jadi bagus. Jadi kalau saya bangun masjid, ada banyak orang-orang jadi lebih baik lagi. Wow, pemikiran dan konsep yang luar biasa. Dan yang terakhir dia katakan, "Kalau aku bangun masjid, akan banyak orang mengingat aku dan mendoakan aku. Jadi aku hidup diberkati oleh doa-doa orang lain." Saya sangat-sangat terpukau dengan saudara Muslim saya, teman saya ini. Bagaimana dengan orang-orang Kristen? Terlalu banyak konsep hidupnya untuk dirinya sendiri. Kalau dia diberkati oleh Tuhan, yang dia pikirkan apa? Ya, bagaimana saya bersenang-senang? Bagaimana saya memuaskan? Bukan, tidak boleh. Tetapi orang melupakan sesuatu yang esensi. Dan konsep yang dibawa dalam kebangkitan Yesus, itu yang akan membawa orang berpikir secara ilahi. Hatinya menjadi hatinya ilahi. Dia akan melihat cara pandang dari tujuan Allah, misi Allah, visi Allah yang besar. Itu yang akan dilakukan. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita membangun sesuatu konsep yang betul-betul. Bapak Ibu, saya belum pernah mendapatkan satu konsep dari orang-orang Kristen yang sedemikian luar biasa. Coba pikirkan, kalau ada banyak orang-orang Kristen, mereka berusaha berbisnis, dan dia diberkati oleh Tuhan. Dia seperti saudara Muslim ini, dia akan membangunkan gereja. Dia akan mensuplai, dia akan memberikan dorongan dan dukungan yang paling terbesar untuk membangunkan sebuah gereja. Saya tidak bisa bayangkan apa yang akan terjadi. Gereja orang Kristen, misi akan bergerak luar biasa. Percepatan dan pekerjaan dan proyek Allah, kerajaan Allah mengembang di dunia ini makin hari makin besar. Sekali lagi, saya kadang-kadang agak seperti terperangah membandingkan tentang kekristenan kita dengan saudara-saudara Muslim. Saudara-saudara Muslim kita, mereka tetap mempraktekkan, mereka tetap melakukan satu kegiatan-kegiatan. Mereka melakukan kegiatan, kalau mereka beribadah atau sholat, misalnya sholat subuh, kemudian sholat luhur, kemudian maghrib, mereka lakukan itu semuanya. Mereka tidak pernah takut dengan COVID. Dan soal sholat Jumatan mereka pun tidak pernah takut dengan COVID. Dan ini luar biasa, berbeda dengan orang Kristen. Orang Kristen banyak alasan yang kelihatannya rohani dan iman,
Tapi kalau kita bicara ternyata kekristenan kita tidak lebih dalam standar yang menurut saya itu berada di bawah dari saudara-saudara muslim. Imanmu, keyakinanmu itu di bawah. Sekalipun kau mungkin berkata dengan atribut-atribut yang kelihatan rohani bijaksana, tapi saya katakan kita kalah dengan saudara muslim. Saya bertanya kepada teman-teman saudara muslim setelah saya bertemu dengan mereka, mengapa kamu tetap melakukan ibadah, baik itu sholat subuh, terus kemudian luhur, maghrib, ya, padahal itu adalah situasi COVID. Bapak Ibu tahu jawaban mereka. Itu yang menjadi satu hal yang memberikan keterperangahan bagi saya. Dia berkata demikian, manusia itu harus takut kepada Tuhan dan bukan kepada COVID. Kenapa manusia harus takut kepada COVID? Kalau Tuhan itu adalah sumber kehidupan, COVID mau datang apapun juga, dia tidak akan bisa membunuh. Yang bisa membunuh manusia itu bukan COVID, tapi yang bisa membunuh manusia itu adalah Tuhan. COVID bisa masuk dalam tubuhmu, kalau Tuhan tidak menginginkan kamu mati, ya tidak akan mati. Wah, jawaban pertama itu cukup menyentak bagi saya. Jawaban yang kedua, dia bilang gini, kalau kita mencari Tuhan, mana mungkin Tuhan tidak melindungi kita? Kalau kita cari Tuhan, ya kita akan menemukan Tuhan. Ngapain kita takut kalau kita sudah bertemu dengan Tuhan? Bukankah itu tujuan hidup? Jadi kalau kita beribadah kepada Tuhan, kita ketemu sama Tuhan, mati sudah ketemu sama Tuhan, itu kan luar biasa. Wah, saya kagum dengan jawaban dia. Ketika dia berkata demikian, kalau saya mencari Tuhan dan saya sudah pakai protokol kesehatan dan saya kena, saya tahu bahwa Tuhan punya rencana dengan sakit saya, karena di sana saya akan melihat pertolongannya dia. Saya akan melihat mujizatnya. Waduh, ini luar biasa. Pemikiran iman yang luar biasa. Bapak Ibu yang kekasih. Dan dia katakan demikian, kalau saya mencari COVID, kalau saya takut sama COVID, hidup saya nggak tenang. Tapi kalau saya cari Tuhan, hidup saya tenang. Bagaimana dengan kekristenan kita? Konsep orang yang kelihatannya kita anggap sepertinya, maaf, mungkin tidak seperti Allah kita, tapi konsep iman mereka makin kuat, tampak jelas. Kita kalah di bawah. Sekali lagi, saya terpersona. Makanya saya katakan kebangkitan Kristus Yesus itu membawa kita semuanya pada satu kekuatan untuk kita mengalami perubahan dalam konsep teologi kita, dalam konsep kehidupan kita, keyakinan kita semuanya. Bagaimana dengan kita? Saya berharap kita semuanya menikmati pagi ini, menikmati kuasa kebangkitan, daya manfaat dari kebangkitan Kristus yang luar biasa. Jadilah orang-orang Kristen yang kita gambarkan dalam 3 hal ini, supaya gereja, pekerjaan Tuhan dan Roh Kudus, lawatan Tuhan bekerja atas gereja kita, atas kota kita, atas bangsa kita semuanya. Tuhan memberkati kita semuanya hari ini. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk masuk di dalam tubuh dan darah Kristus Yesus. Mari, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, siapkan hatimu, siapkan jiwamu, siapkan supaya betul-betul kita layak makan tubuh dan darah Kristus. Makan roti dan makan anggur yang melambangkan atas tubuh dan darah Kristus. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman Tuhan. Kami menyiapkan hati pikiran kami supaya kami diisi dan dilawat oleh pekerjaan Tuhan Roh Kudus lewat tubuh dan darah Tuhan yang dilambangkan roti dan anggur ini ya Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur Tuhan. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, angkat roti tinggi di atas kepala kita sebagai tanda penghormatan atas tubuh Kristus yang telah dipecah-pecahkan bagi kita semuanya, sehingga kita semuanya menjadi hidup dan memiliki tubuh baru di dalam Kristus Yesus. Dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu dia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Makanlah di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Makanlah. Mari kita angkat tinggi cawan anggur di atas kepala kita sebagai tanda penghormatan atas darah Kristus yang telah dicurahkan sampai habis, sehingga kita semuanya memperoleh kehidupan dan penyucian. Dan dengarkan kebenaran firman Tuhan. Demikian juga dia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku.
Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Minumlah di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Minumlah. Mari kita mengangkat tangan kita mengucap syukur bersama-sama untuk karya kebangkitan Yesus, kematiannya, apa yang telah diperbuat, membuat kita kemudian memiliki daya manfaat yang luar biasa. Mari kita memuji. Engkau baik Tuhan, Engkau baik, Engkau luar biasa mengasihi kami. Tuhan, terpujilah Engkau, Tuhan ditinggikan Engkau, Tuhan diagungkan Engkau, Tuhan dimuliakan Engkau selama-lamanya Tuhan. Kerajaan-Mu menjadi kerajaan yang tak tergoncangkan, kerajaan-Mu menjadi kerajaan menjulang tinggi di atas langit ini Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih karunia-Mu, terima kasih untuk keselamatan-Mu, terima kasih untuk kematian-Mu, terima kasih untuk kebangkitan-Mu. Engkau ajaib, Engkau dahsyat luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus kami memuji-Mu, kami melakukan Tuhan pengabdian yang sungguh-sungguh kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Bapa, kami berterima kasih hari ini kami boleh memperingati hari kebangkitan Tuhan, hari kemenangan, sukacita dan sorak-sorai luar biasa. Kami hidup tidak lagi dalam ketakutan, kami hidup tidak di bawah kutuk dan di bawah Tuhan kecemasan, kekhawatiran, tapi kami hidup di bawah panji-panji kemenangan-Mu, kami hidup di bawah penyertaan-Mu, kami hidup di bawah Yehova Jireh yang menyediakan bagi kami semuanya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk semua kebaikan-Mu. Kami terus menyerahkan bangsa dan negara yang kami cintai menjadi bangsa yang dicintai oleh Tuhan, menjadi bangsa yang dikasihi oleh Tuhan. Kami berdoa Tuhan supaya Tuhan melawat Indonesia ini. Ada begitu banyak jiwa-jiwa yang percaya. Kami berdoa untuk yayasan misi, penginjilan. Kami berdoa untuk pergerakan misi dan para misi-misi. Berkati mereka semuanya untuk menyampaikan berita kabar baik tentang keselamatan, kabar baik bahwa dosa diampuni. Aku memberkati mereka semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk Presiden kami Jokowi, jadi Presiden yang takut akan Tuhan, penuh hikmat marifat, termasuk juga Wakil Presiden, jajaran kementerian, lembaga tinggi dan lembaga tertinggi yang lain, jajaran kata militer di bangsa negara kami, angkatan bersenjata, ABRI, TNI di negara kami. Tuhan yang berkati supaya menjadi pengayom. Kami mengingat Tuhan kecenderungan beberapa hari ini, kuasa-kuasa kegelapan yang memakai orang-orang yang berusaha menteror keberadaan Indonesia ini, sehingga Indonesia yang aman dan nyaman dan damai ini Tuhan seperti tergoncang. Kami patahkan Tuhan rancangan jahat mereka, kami tawan, kami taklukkan dalam nama Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk mereka semuanya yang hari-hari ini mungkin merancangkan sesuatu yang jahat. Kami berdoa Tuhan, hati mereka dijamah, pikiran mereka diubahkan, pencerahan dari Roh Kudus supaya mereka ditangkap oleh Roh Kudus dan mereka menjadi orang-orang pilihan yang akan memberitakan Injil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa untuk kota kami. Tuhan memberkati bupati, memberkati camat, memberkati kepala desa, kelurahan, memberkati RW RT. Tuhan memberkati ekonomi di kota kami, baik itu agrowisata, perhotelan, baik itu pertanian, perkebunan, peternakan. Tuhan Engkau memberkati. Kami berdoa Tuhan untuk orang-orang yang telah begitu banyak Tuhan memberkati gereja kami, sponsor-sponsor kami. Mereka memberkati kami di beasiswa anak. Mereka yang memberkati di sembako dan begitu banyak mereka yang berkontribusi untuk pekerjaan Tuhan di Cipanas. Tuhan, kami berdoa bagi mereka, usaha bisnis, kesehatan mereka, keluarga mereka. Tuhan, berdoa juga Tuhan untuk transaksi jual beli mereka makin hari makin menanjak. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk satu orang yang Tuhan bernasar akan membangunkan bernasar untuk membangunkan gereja bagi kami. Kami berdoa untuk beberapa tanah-tanah yang dijual. Tuhan Engkau memberkati pembangunan propertinya. Tuhan Engkau campur tangan, Engkau berkati dalam nama Tuhan Yesus. Berkati hatinya Tuhan untuk mereka diteguhkan, dikuatkan, dan dia tidak akan berpaling dari nasarnya dalam nama Tuhan Yesus. Hatinya dipenuhi dengan komitmen, hatinya dipenuhi dengan pemenuhan janji kepada Tuhan. Terima kasih. Berkati kesehatan dia, berkati kebahagiaan dia, berkati anak-anak dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-jemaat kami. Kami berdoa untuk ekonomi jemaat kami, perusahaan-perusahaan jemaat kami. Kami berdoa juga Tuhan untuk jemaat-jemaat kami baru memulai usaha. Tuhan Engkau campur tangan, Engkau berkati. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami dan jemaat-jemaat kami yang sakit. Tidak kami sebutkan satu persatu, tapi dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Engkau menjamah, Engkau menyembuhkan. Bilur Tuhan Yesus yang akan menyembuhkan secara sempurna. Kami berdoa juga Tuhan untuk saudara-saudara kami yang Tuhan memiliki pergumulan-pergumulan di rumah tangga, memiliki pergumulan-pergumulan di sakit penyakit, pergumulan-pergumulan di anak mereka, pergumulan-pergumulan apa saja. Tuhan Engkau campur tangan, memberikan kekuatan, kecakapan dan hikmat untuk mereka mengurai masalah itu dengan Engkau sendiri Tuhan. Kami berdoa untuk anak-anak sekolah minggu kami, anak remaja kami, pemuda kami. Tuhan Engkau berdoa untuk opa-opa, oma-oma, dan berkati mereka dengan kekuatan kesehatan, takut akan Tuhan, menjadi generasi juga yang terus-menerus akan melayani Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan
untuk semua kebaikan kemurahan Tuhan. Terima kasih akhirnya saudaraku dan keluargaku yang kekasih dalam Tuhan, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kasih sayang dari Allah Bapa kita lewat anaknya Tuhan Yesus Kristus yang telah mati di atas kayu salib, menebus dosa kita dan kutuk kita semuanya. Persekutuan dengan Roh Kudus yang menguduskan kita dari hari ke hari sehingga kita tidak bercacat celah di hadapannya. Itulah sebabnya Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati usahamu apa saja yang dikerjakan oleh kedua tanganmu. Tuhan memberkatinya, Tuhan menyertainya, Tuhan memberikan kepada kamu hikmat marifat supaya kamu bisa mengelola bisnismu dengan baik. Tuhan memberkati engkau dengan hikmat supaya engkau bisa melihat peluang-peluang dan kesempatan-kesempatan. Tuhan memberkati juga masa depanmu dan masa ke depan keturunanmu. Tuhan memberkati kesehatanmu. Keluar masukmu engkau hanya bisa menikmati pintu berkat Tuhan saja. Damai sejahtera dari Allah Bapa menyertaimu. Pulang dengan berkat rohani, berkat jasmani, bagikan kepada orang lain supaya mereka bisa melihat Yesus lewat hidupmu, karena engkau menjadi surat-surat Kristus yang terbaca oleh orang lain yang belum percaya. Tuhan memberkatimu. Pulang dan beritakan Injil, maka Tuhan menyatakan tanda-tanda ajaib di dalam hidupmu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Jikalau Bapak Ibu memiliki pergumulan doa, Bapak Ibu bisa menuliskan pergumulan-pergumulan atau pokok-pokok doa Bapak Ibu semuanya di chat channel YouTube kami semua. Tuliskan Bapak Ibu, maka kami akan selalu mendukung pergumulan doa-doa Bapak Ibu semuanya. Jikalau Bapak Ibu juga digerakkan untuk memberkati gereja kami, baik itu Bapak Ibu akan memberkati untuk misi, untuk pembelian tanah atau pembangunan gereja, atau Bapak Ibu ingin memberkati lewat kolektor, Bapak Ibu ingin memberkati juga perpuluhan, Bapak Ibu bisa menulis di chat channel YouTube kami, atau Bapak Ibu juga bisa melihat di nomor rekening yang kami terakan di tempat kami ini. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya. Amin.